Video ini akan menjelaskan mengenai lanjutan dari bagaimana menyusun program pelatihan, tentu merupakan bagian yang selanjutnya yaitu bagian C. Ya, sehingga Baik, ya silakan. kalau kita mencari di nomor A, itu Hmm. apa tidak lebih mudah dengan kita buka SKKN yang kita pakai? Kan di situ ada kategori, ada golongan pokok. Sudah jelas itu. Nah, misalnya bapak-bapak atau bapak ibu ingin melihat dari sisi dokumen SKKNI-nya ya. Betul Pak. Nah, SKKN ini sebenarnya SKKNI-nya. apa maksudnya Pak? Nah, misalnya coba kita lihat. Oke. Ngombein gitu itu. Ngombein udah enak jeronya ngombe. Ya, kita coba download dulu misalnya yang Migas kemarin ya. Migas. Nah, Migas. Nah, ini aja lah yang paling gampang kan. Ini nih laboratorium pengujian. Nah, kalau memang di sini ditunjukkan areanya, nah ada yang ada areanya, ada yang tidak. Nah, ini ya. Nah, ini kalau yang migas ya, kategorinya M71 ya. M71. Kalau di SKKNI-nya ada kode ini, nah lebih gampang Bapak dan Ibu melihat ke sini karena ini bersumber dari KBLI. Gitu ya. M71 misalnya kan. Nah, berarti ya tuliskan di sini M71 ya. Misalnya tuliskan M71 gitu. Nah, kalau yang pada contoh saya berikan, nah ini karena contohnya adalah bagian informasi dan komunikasi, berarti saya tuliskan J61 ya. J61. Oke, bisa juga tadi mengambil dari SKKNI M71 kalau ada ya. Nah, di beberapa format yang model yang lama SKKNI-nya masih berlaku, tetapi format SKKNI-nya belum mencantumkan klasifikasi kode dan judul. Nah, berarti terpaksa harus kembali melihat di KBLI secara langsung. Oke, baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan untuk KBLI? Jelas ya? Jelas. Nah, berikutnya, ini yang saya tampilkan masih kelihatan nggak? Izin Pak Oi. Ya, pertanyaan silakan. Iya, untuk kode tadi itu kan di judul unit itu sudah ada memuatkan nomor judul unit itu kan ada kode unit itu. Bisa nggak di situ? Itu sebagai referensi dari ini namanya KBLI-nya. Nah, Seingat saya itu sesuai KBLI sih. Seingat saya nih Pak, mohon maaf. Apa Ket? tadi Betul, betul, Pak Bapak Ridwan. mengarah ke kode unit. Berarti ke sini. Ini Pak, ini M Pak. Sama ya Pak ya? Nah, mengarah ke kode unit. Ya tentu Oke. saja sama karena kode unitnya ini eh, hanya bisa diambil untuk bagian yang depan ini ya. Dua unit dua tiga digit awal Oke. Siap M.71. Pak Oi. Ya kan? Nah, karena ini mengacu kepada kode yang ada di atas tadi. Nah, ini. Gitu ya. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Oke. Boleh. Baik, berikutnya. Kepdirjen nomenklatur ini mengambil 3 huruf yang mewakili nama kejuruan. Nah, 3 huruf yang mewakili nama kejuruan. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua ini adalah sub kejuruannya. Ya, yang dua ini adalah sub kejuruannya. Nah, kalau tadi di SKKND-nya sudah bisa terlihat, nah di sini kan sudah bisa terlihat ini.
Kalau yang ini sudah jelas ya. Nah, subkejuruan atau bidang, di sini sudah ada. Kalau yang ini LPM. Nah, berarti nanti dituliskan di sini LPM. Nah, 3 kan? Sama areanya. Areanya kalau ngikutin yang ini ada 01 ya. Pasti kan kalau ada 01, 02, 03 kan? Nah, tergantung area pekerjaannya apa? 01. Berarti Bapak dan Ibu masukkan ini 01. Itu kalau ngambil dari SKKNI. Gimana kalau tidak ada di SKKNI gimana Pak? Misalnya, ya terpaksa mengambil ke sumber aslinya, ke Kepdirjen. Nah, ngambil ke Kepdirjen. Syukur-syukur ada aslinya kan, ada di SKKNI. Jadi lebih mudah. Nah, Kepdirjen ke sini. Nomenklatur kejuruan atau bidang. Nah, kalau tadi kan sudah bidangnya sudah ada. Bidang LPM tadi kan. Nah, yang tadi. Nah, ini ada di bagian bawah. Kalau misalnya pertambangan di sini, nah ininya TAM kodenya. Pertambangannya mana? Bawah tanah atau terbuka? Kalau bawah tanah 01, kalau terbuka 02. Nah gitu. Atau mungkin unitnya masuk kepada manufaktur. Nah berarti MAN. Atau ada masuknya ke listrik berarti LIS. Tinggal apa? Distribusi, pemanfaatan, pembangkit atau transmisi. Nah, jadi gunakan ini. Gitu ya. Nah, gimana Pak? Kalau misalnya di SKKNI tidak ada, di nomenklatur kejuruan juga tidak ada. Nah, maka cari yang mendekati. Ya, cari rumpun yang paling mendekati. Pak, misalnya di SKKNI tidak ada. Kemudian di Kepdirjen juga tidak ada. Dicari yang mendekati juga tidak ada. Nah, berarti itu kemungkinan besar Bapak dan Ibu tidak menggunakan SKKNI. Karena nggak mungkin. Tidak ada yang mendekati. Minimal SKKN, kalau ngambil ke SKKNI, dia akan menampilkan kode. Ya, menampilkan kode di dalam kode SKKNI-nya. Nah, tapi kalau memang benar-benar itu tidak ada sama sekali, ya, benar-benar nih, udah dicari nih, tidak ada yang mendekati sedikit pun pada unit-unit yang Bapak Ibu tentukan. Jauh banget misalnya kan. Nah, maka jalan terakhir adalah memasukkan ini menjadi angka 00 saja. Ya, 0, 0, 0, 0, 0 begitu. Kalau benar-benar tidak ada, tapi kan harus dipastikan dulu benar nggak? Tidak ada gitu. Itu untuk mengisi Kepdirjen ya. Nah, kalau tadi yang pada contoh ini TIK ya. TIK berada pada TIK-nya itu jaringan, berkaitan dengan jaringan. Nah, nomor berapa? Ini berkaitan dengan network. Nah, mungkin 15 bisa masuk ya, jaringan 15 misalnya nih. TIK 15 misalnya. Nah, itu. Nah, tinggal satu lagi, KBJI. Nah, kalau KBJI ini memang tidak ada di dalam SKKNI yang menjelaskan KBJI. Karena SKKNI mengacunya hanya sampai dengan KBLI atau ada relevansi dengan Kepdirjen nomenklatur kejuruan atau bidang. Nah, KBJI tetap harus mengambil ke KBJI. Jadi kita buka dokumen KBJI, klasifikasi baku lapangan jabatan Indonesia. Cari di sini, searching pertambangan. Yang paling mendekati kan. Nah, apakah masuk ke manajer manufaktur pertambangan, masuk ke manajer, atau masuk ke profesional, jabatannya itu kira-kira apakah masuk ke teknisi atau asisten. Nah, nanti ambil di sini berapa digit? 1, 2, 3, 4. Jadi KBJI-nya baru bisa 4 digit. Maka ambil di dalam KBJI itu 4 digit. Ya.
Nah, misalnya 4 digit itu mana nih? Kita lihat misalnya yang agak penjelasannya. Nah, ini kan. Misalnya manajer produksi penangkapan dan budidaya ikan. 4 digitnya 1312 seperti itu. Kalau pertambangan berarti kalau dia manajer di 1321. Kalau misalnya tadi ada operator ya. Ini masih manajer semua nih, manajer. Coba ke bawah lagi. Manajer. Wah, masih manajer. Ini belum ada, Pak. Yang operator kan? Betul, belum ada, Pak. Saya pernah ikut nyusun itu yang ada Yang di tahun operator. 20 itu pun belum disahkan, Pak. Nah, bisa ngambil yang nah, kalau tidak ada tadi terakhirnya dibuat 0. Ahli teknik pertambangan, metalurgi. Nah, ini ahli ya. Nah, umum. Ahli teknik pertambangan umum. Nah, gitu. Ahli teknik, ini masih ahli teknik. Coba kita lihat ahli teknik. Pengajar, pengajar pertambangan, surveyor, ini surveyor ya. Nah, paling banter ke ahli teknik kan. Nah, kalau misalnya tidak ada sama sekali, ini bisa mengambil yang lainnya, teknik lainnya yang tidak disebutkan dalam lampiran ini ya. Bisa mengambil kode yang terakhir 2149 misalnya. Kalau ini kan 2146. Jadi mengambil 4 digit dari yang disampaikan. Kalau misalnya mentok tidak ada, paling ujung berarti ngambil 2140. Jadi yang 6-nya diganti kosong. Berarti kan tidak ada untuk level misalnya operator gitu ya. Oke. Misalnya ambil yang ini ya, 2140. Jadi diisikan di sini 2140. Maka kalau 40 artinya ini belum tersedia untuk di level yang operator misalnya. Itu kalau tidak ada. Nah, kalau ada berarti ya disesuaikan apa dapatnya apa. Nah, itu bagaimana Bapak dan Ibu cara membuat kode program. Nah, kalau ini sudah selesai, maka nanti dipindahkan ke sini ke template ya, tinggal di copy paste, dipindahkan ke template. Demikian untuk penjelasan di bagian C ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa menyimak untuk penjelasan mengenai menyusun program ini di bagian D.